BPS ini kan sebagai lembaga statistik yang independen ya, tapi kita lihat nih beberapa kali dia melaporkan dulu datanya kepada Presiden. Data pertumbuhan 5,12%, itu ada beberapa yang kita persepsikan sebagai janggal. Beberapa ekonom mempertanyakan, bahkan akan melaporkan ke PBB, minta dilakukan audit investigasi. Apa komentar Anda? Beberapa teman saya yang ekonom, dia menggunakan 7-12 indikator. Kami menggunakan 1058 indikator. Intinya BPS itu memberikan potretnya, Prof. Para pengambil kebijakan mengambil kebijakan secara tepat. Kalau potretnya bagus atau jelek isinya, itu tentu tergantung dari kinerja pembangunan. Laporan BPS triwulan 2 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% mengejutkan banyak pihak. Karena ekspektasi dan juga percakapan kita sebelumnya bahwa pertumbuhan itu akan turun. Apalagi kondisi di masyarakat kayaknya duit susah. Perdagangan lesu, kita semua merasakan itu, PHK di mana-mana. Jadi tiba-tiba ketika BPS menunjukkan angkanya naik, dan ini angkanya berbeda dengan rata-rata prediksi dari sekitar 4,8% jadinya 5,12%. Angka 0,3% itu adalah suatu angka yang lumayan besar. Apa yang tengah terjadi? Lalu kemudian kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang mempertanyakan, bahkan mempersoalkan lembaga itu, bahkan melaporkannya ke dunia internasional. Tapi mungkinkah itu terjadi karena manipulasi? Apa iya? Persoalannya adalah kalau data ini benar, berarti ada perubahan struktural di dalam masyarakat. Ada perubahan struktural dalam ekonomi kita. Apa itu? Saya harus disclaimer kepada Anda semua bahwa kami melakukan ini, wawancara ini, bukan karena ingin menyenangkan kita semua, bukan karena kami memperoleh bayaran dari pemerintah, tetapi ini adalah karena kita ingin mendapatkan informasi yang jelas. Informasi ini kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Sebab kalau angkanya benar 5,12%, artinya para pengusaha harus cepat-cepat menyesuaikan diri. Ada banyak yang berubah. Apa yang berubah? Mari coba kita telisik. Indikator itu ternyata ada sedikit perbedaan dengan data yang disampaikan oleh BPS terutama pada kuartal kedua di tahun 2025. Sehingga memerlukan adanya pihak sebenarnya yang dipersepsikan sebagai independen dan juga yang memiliki prinsip-prinsip terkait dengan penyusunan metodologi statistik UN Statistical Commission. Nah, sehingga kita meminta mereka yang acuan standarnya dirujuk oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia ini bisa melakukan checking kembali. Apakah perubahan-perubahan komponen dan data yang disajikan oleh BPS itu memang sudah sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional yang disebut sebagai Principles of Statistic, sehingga semua standar-standar tadi dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau dilihat dari beberapa komponen data pertumbuhan 5,12%, itu ada beberapa yang kita persepsikan sebagai janggal. Di kuartal kedua, lebarannya sudah lewat, pertumbuhan konsumsinya meningkat dan pertumbuhan ekonomi secara totalnya bisa 5,12%. Nah, selain itu juga dari sisi investasi. Nah, investasi ini antara yang dilaporkan oleh BKPM bahwa betul memang kita sedang mendorong investasi di sektor hilirisasi misalnya. Tapi fakta bahwa 28 perusahaan smelter yang terkait hilirisasi sekarang ini sedang terganggu produksinya. Tapi kenapa angka investasi atau pembentukan modal tetap bruto itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Selain itu juga ekspor. Jadi harga komoditas trennya sedang kurang begitu bagus, baik batu bara termasuk juga hasil olahan nikel. Tapi dilihat dari sisi ekspor itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Dan selain itu juga ketika pemerintah dia mengimpor mesin untuk pembuatan tank, itu maka boleh dicatat sebagai pembentukan modal tetap bruto. Tapi kalau dia hanya sekali pakai atau barang jadi yang diimpor, maka dicatatannya adalah diimpor atau dibelanja pemerintah, bukan di dalam investasi. Beberapa ekonom mempertanyakan, ya, dan itu sambut penyambut semuanya mempertanyakan, bahkan akan melaporkan ke PBB, akan minta dilakukan audit investigasi. Apa komentar Anda? Yang pertama, jelas Badan Pusat Statistik bekerja dengan rules dan standar yang jelas. Ya. Kami punya 20.454 pegawai di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke.
Lalu kemudian kami juga mengikuti untuk PDB nih, untuk Ya. pertumbuhan ekonomi kan berarti pertumbuhan dari PDB, itu mengikuti manual, standar manual yang dikeluarkan oleh UN bersama OECD dan beberapa lembaga. Jadi kami bekerja dengan standar yang jelas. Lalu kemudian yang kedua, kami ini untuk menerbitkan PDB, Ya. itu menggunakan sekitar 1058 indikator atau variabel. PDB itu disusun dengan 3 pendekatan. Pertama menggunakan pengeluaran, kedua dengan lapangan usaha, dan ketiga konsolidasi dari PDRB kabupaten kota, terus kemudian provinsi, sampai diagregasi menjadi PDB Bottom nasional. up jadinya, dari bawah terus Betul. ke atas. Dan itu kan harus konsisten semua. Hmm. Tidak mudah untuk menyusun PDB karena manualnya saja, Ya. Prof. Renald, itu 722 halaman. Jadi kalau mau diaudit bisa dilihat Oh, itu silakan. konsistensinya. Iya, betul, betul. Nah, begini. Yang juga penting, sebetulnya perlu dipahami bahwa perbedaan antara proyeksi ekonomi beberapa pengamat atau ekonom dengan publikasinya BPS itu sebetulnya sering kali terjadi. Sebagai gambaran, Ya. pada kuartal 2, kita kan sekarang bicara tentang kuartal 2 tahun 2021. Para ekonom memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,5%. Oke. Faktanya kita merilis itu 7,07%. Tahun berapa itu? Tahun 2001. 2001. Iya. Oke. Jadi itu bahkan selisihnya jauh lebih besar daripada yang sekarang 0,3%. Tidak terjadi keributan. Karena kami bekerja bukan berdasarkan persepsi. Kami bekerja berdasarkan fakta dan Dan data. indikatornya jauh lebih luas. Ya. Oke. Beberapa teman saya yang ekonom, dia menggunakan 7 sampai 12 indikator. Kami menggunakan 1058 indikator. Jadi di situ saja sudah kelihatan bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Ada tim khusus. Jadi gini, Prof. Renald, di BPS itu ada 7 unit eselon 1. Dari 7, 5 unit eselon 1 itu adalah eselon 1 sifatnya teknis. Oke. Dan 4 unit eselon 1 itu tugasnya adalah mendukung 1 unit yang namanya Kedeputian Raca. Oke. Kedeputian Raca itu yang membuat menyusun PDB. Jadi ada namanya Kedeputian bidang statistik produksi. Jadi dia mencatat, mendata seluruh produksi dari mulai pertanian, industri, pertambangan, dan seterusnya. Untuk statistik produksi ini, dia menjadi sumber data yang akan digunakan untuk menghitung PDB. Prof. Renald, bayangkan saja misalkan ya, untuk pertanian itu kan ada 5 subsektor. Salah satunya tanaman pangan. Untuk tanaman pangan saja ada yang namanya padi dan jagung, produksi padi dan jagung. Kita tuh menggunakan kerangka sampel area. Jadi citra satelit itu memetakan sawah baku di Indonesia. Setelah itu disurvei 220.000 titik dengan 6.600 petugas dilakukan setiap bulan di akhir bulan, 7 hari terakhir. Nah, di situ saja hanya untuk mendapatkan statistik beras. Ya, jadi untuk menghasilkan produksi masuk ke dalam tanaman pangan, nanti muncul di dalam PDB pertanian subsektor tanaman pangan, itu effortnya saja yang dilakukan luar biasa. Oke. Jadi statistik hari ini memang sudah berbeda dengan dulu ya. Beberapa biro survei ya, perusahaan juga yang melakukan survei seperti Roy Morgan yang sekarang bekerja sama dengan kami juga menggunakan citra satelit. Ya, mereka bahkan mengirim datanya ke luar negeri, diolah di luar negeri, dilihat begitu ya, dan bahkan juga menggunakan data BPS. Berarti ini kan semakin terintegrasi semua data. Tapi baik, kembali ke apa yang disampaikan oleh teman-teman ekonom yang begitu khawatirnya. Saya kira ini baik ya. Iya. Ini era demokrasi karena kalau suatu data itu mengalami manipulasi, mengalami suatu perubahan, tentu dampaknya bukan hanya di Indonesia. Betul. Ini dunia internasional, saling dibandingkan satu sama lain. Apakah juga yang dilakukan oleh BPS ini juga ada audit internasional ya? Kita tidak boleh main-main sama sekali dengan data. Jadi bahkan kami itu sudah memiliki jadwal rilis 1 tahun sebelumnya. Oke. Dan itu masuk dalam kalender IMF, ADB, dan seterusnya. Jadi mereka ngeliatin tuh kapan akan dirilis. Lalu kemudian ada lembaga-lembaga internasional yang melakukan penilaian terhadap kinerja dari kantor statistik, National Siapa saja? Statistics Office ya. World Bank juga melakukan, World Bank IMF juga melakukan. Oh, IMF juga Iya. ikut ya. Berarti ini ekonom-ekonom internasional datang dan memantau Melihat, betul. langsung atau mereka Seluruh secara dunia. online? Atau hanya datanya saja mereka lihat? Pernah kita diaudit secara langsung, jadi dicek bagaimana metodologi kita. Nah, yang menarik dalam Open Data Inventory, BPS adalah NSO atau National Statistics Office
itu terbaik peringkat 37 dari 197 negara di dunia. Dan untuk Statistical Performance Index, Indonesia itu terbaik peringkat 57 dari 187 negara. Artinya kita tidak buruk lah begitu. Tidak Tidak sama buruk. sekali Jadi tidak. Anda menjaganya itu. Betul sekali. Untuk menghasilkan data, selain kita ikut manual, itu harus ada koherensi namanya. Tidak mungkin, misalkan pertambangan naik, tapi industri logam turun, ekspor naik. Orang-orang kan mempermasalahkan, kok konsumsi rumah tangga misalnya masih tinggi. Padahal misalkan ya, indeks keyakinan konsumen cenderung stabil. Stabil ya? Ya. Walaupun ada indeks keyakinannya mengalami penurunan kan Penurunan. sebenarnya ya. Nah, gini, Bank Indonesia melakukan survei terhadap 4.600 responden untuk menilai indeks keyakinan konsumen. BPS melalui survei ekonomi rumah tangga triwulanan, itu surveinya 76.000 lebih per 3 bulan. Itu untuk melihat bagaimana perkembangan daya beli dari masyarakat. Masyarakat membacanya daya beli memang turun. Kita merasakan, semua yang melakukan usaha itu merasakan turun. Bahkan kemudian ada fenomena roh halus. Ya, rombongan hanya mengelus-elus. Rohana, rombongan hanya Nanya-nanya. nanya-nanya, ya, rojali gitu Iya, ya. iya. Rombongan jarang beli. Mall banyak tetapi jarang beli begitu. Apa yang Anda lihat? Jadi gini Prof, Ya. di masa lalu, kan saya juga dulu ekonom gitu. Ya, Di ya. masa lalu kita melihat salah satu indikator dari daya beli masyarakat adalah pembelian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Betul sekali. Yang menarik, misalkan di contoh triwulan 2 ini ya, Ya. pembelian kendaraan bermotor memang anjlok. Turun. Mau motor, motor, mobil, mau mobil ya, semuanya turun. anjlok. Ya. Tapi di saat yang bersamaan, mobilitasnya masyarakat tuh naik drastis. Nah, ini menarik. Mobilitas itu artinya orang bepergian. Iya, orang bepergian. Sebagai contoh, di triwulan 1 bulan Maret deh ya. Karena kan kita bicara triwulan 2 tuh April, Mei, Juni. Triwulan 1 Januari sampai Maret. Di bulan Maret, orang yang melakukan pergerakan bepergian itu 88 juta, Prof. Di bulan April yang masuk triwulan 2 itu 128 juta, selisih 40 juta. Padahal di saat bersamaan pembelian kendaraan bermotor anjlok. Iya, data dari Roy Morgan menyebutkan bahwa ternyata sekarang 95% rumah tangga itu sudah punya sepeda motor. Iya. Jadi sekarang ya kami juga pernah melakukan survei. Pengalaman dari pandemi COVID-19 itu menyebabkan orang melakukan shifting. Orang menjadi lebih memiliki sense terhadap risiko. Dulu punya aset, properti, mobil, motor, itu mungkin pada saat pandemi sulit untuk dijual, tidak liquid. Akhirnya apa, Prof? Kalau kita lihat di data, selama triwulan 2 ini terjadi kenaikan pembelian emas. Orang beralih dari fix aset yang tadi rumah dan mobil, motor Oke. menjadi emas, Ya. logam mulia. ya itu kelihatan sekali. Nah, terus gini, Prof. Kan kami juga melihat ya data ini. Jadi kami bukan pakai perasaan, pakai data gitu ya. Nah, misalkan lagi ya, simpanan masyarakat. Total simpanan masyarakat tuh naik terus dari Januari. Januari, Februari, Maret, orang nggak spending. Orang nahan, nabung. Ya. Puncaknya di Maret. Begitu April sampai Mei, Prof, anjlok. Dihabiskan. Dihabiskan. Jadi di Spending tabungannya kelihatan turun begitu. turun. Dan lumayan besar itu. Total tuh kira-kira lebih dari 100 Itu triliun. lebaran ya? Ya, jadi kan lebaran sebetulnya di akhir Maret. Akhir Maret ya. Tapi orang ternyata Setelah lebaran setelah masih spending. lebaran, ya. Di triwulan 2, jumlah hari libur kita dari 3 bulan itu 40 hari, Prof. Ya, kunjungan ke sini juga ramai sekali Wah, kalau rame, perubahan. Prof. Ya. Di triwulan 1 itu hanya 32 hari. 8 hari itu meaningful. Ya. Jadi kita kan tidak hanya melihat indeks keyakinan konsumen, tapi dengan seruti tadi, Prof. Bahkan dari seruti itu sebetulnya tumbuh konsumsi masyarakat di triwulan 2 year on year itu 5,4%. Ini perlu saya jelaskan dulu ya, karena perhitungan daya beli biasanya kita menggunakan namanya leading indicator. Ya, Indikator utama yang selama ini digunakan para ekonom adalah penjualan otomotif, penjualan kendaraan. Dan memang angka penjualan kendaraan itu mengalami penurunan. Jadi ketika melihat angka itu, pikiran kita langsung melihat bahwa terjadi penurunan daya beli. Tapi kan bukan cuma itu, juga ada konsumsi rumah tangga itu stagnan, hanya tumbuh 4,9% pada kuartal kedua, begitu ya. Indeks keyakinan konsumen tadi sudah disebutkan, itu juga mengalami kontraksi, mengalami penurunan. Ya, menunjukkan optimisme konsumen itu memang ada penurunan begitu ya. Anda menjelaskan tadi mobility-nya naik. mobility naik. Angka orang bepergian naik, Dan sebetulnya pembelian kendaraan turun, tapi perginya tetap. Ya, pembelian emas naik, Ya. spending naik. Jadi kalau sebetulnya disebutkan bahwa keyakinan konsumen turun, Ya. tidak.
Karena dari survei ekonomi rumah tangga Yang dilakukan terintegrasi yang BPS, dilakukan BPS, ya. 76.000 representatif itu naik, Prof. Ada menemukan begitu. Jadi berbeda naik. dengan angkanya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia kan 4.600 responden 4.600. di 18 kota. Kami 76.000. Ya. Ya artinya Bank Indonesia tentu punya kelebihan ya, tetapi di Seruti ini Ya. itu betul-betul representatif Indonesia, menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Lalu kemudian kami lihat, Prof, ya, dari indeks spendingnya masyarakat, Ya. yang naik selama triwulan 2 adalah makanan, minuman, restoran, hotel, dan bahan bakar. Naik dengan sangat tinggi. Source of growth kita yang tinggi, salah satunya adalah investasi. Jadi Prof Renal bilang tentang properti, rumah, dan Ya. seterusnya. Sebetulnya masyarakat masih tetap membutuhkan rumah. Ya. Hanya saja mereka beda dengan kita, mungkin dulu punya rumah kedua, punya rumah ketiga, dan seterusnya. Kalau sekarang mereka cukup dengan satu rumah, lalu kemudian sisanya mereka gunakan untuk experience seperti traveling, ya, dan seterusnya. Dan itu yang dipertanyakan oleh banyak ekonom. Karena juga angka purchasing manufacturing index di sektor manufaktur Indonesia justru sekarang berada di bawah 50. Ini menurut para Ya, ekonom ya. ya. Mereka sudah menguliti data di bawah 50, levelnya menunjukkan kontraksi April Juni 2025 anjlok ke 46,9 pada bulan Juni. Apa penjelasan Anda? Jadi PMI, Purchasing Manager Index, itu kan biasanya diambil dari datanya SNP. Ya. SNP, Standard and Poor. Betul. Ya, lembaga internasional, Lembaga internasional. yang biasa banyak digudakan oleh sektor keuangan dan perusahaan-perusahaan publik. betul. Oke. SNP ini menggunakan 400 responden. Perusahaan manufaktur di Indonesia. Oke. 400 responden. 400? Dan 400 perusahaan. Dan memang tidak representatif. Tapi kalau random oke dong. Di dalam statistik, Ya. Prof, syarat untuk random adalah punya populasinya, list of population, punya frame-nya, sampling frame, Ada weight-nya. ada weight-nya. Ya. Itu hanya BPS yang punya. Yang punya sampling frame populasi total seluruh pelaku usaha di Indonesia, BPS. Berapa puluh ribu tadi Anda menyebutnya? Perusahaan besar dan sedang, industri manufaktur besar dan sedang, Ya. di Indonesia ada 37.000. Lalu kemudian untuk yang mikro dan kecil, itu besar, ada jutaan. banyak sekali. Jadi 400 instead of kami di BPS untuk memahami bagaimana perkembangan industri kita, melakukan survei bulanan loh, Prof, yang namanya survei industri besar dan sedang. Jumlah respondennya 3.070 responden representatif. Itu pun dengan 3.070 responden, Prof, itu kalau di statistik ada namanya kesalahan pengambilan sampel. Itu margin of error-nya itu 22,5%. Dengan 3.070 responden, industri besar dan sedang, margin of error-nya saja masih 22,5%. Bayangkan kalau jumlahnya sedikit dan tidak representatif. Untuk survei IKM namanya, industri kecil dan mikro, kami setiap 3 bulan melakukan survei terhadap 29.000 pelaku industri kecil dan mikro. Jadi itu menjadi dasar kami di dalam menyusun PDB industri. Dan yang menarik pada triwulan 2 ini, industri yang menonjol tumbuh dengan sangat cepat adalah industri mesin dan perlengkapan. Mesin dan perlengkapan. Yang menarik juga adalah investasi. Jadi PDB ini kan diukurnya ada unsur konsumsi. Tadi kita udah bicara daya beli, konsumsi rumah tangga, rohana rohali segala macam. Anda lihat mobility justru naik, spending justru meningkat. Kemudian konsumsi di sini, kemudian di sini ada government spending. Betul. Pemerintah ini kan spendingnya turun dengan adanya efisiensi dan sebagainya. Kelihatan di data fiskal kami. juga berubah. Kemudian juga kita lihat lagi C, G, kemudian I, investasi. Investasi itu kalau triwulan sebelumnya adalah 2%, ini melejit jadi 7%. Gimana kita menjelaskannya? Kenaikannya 3 kali lipat. Dari mana angka itu kita dapat? Saya bicara tentang logika publik, termasuk logika saya sendiri. Ini saya bertanya-tanya begitu ya. Ini PHK di mana-mana angkanya lumayan gede loh ini. Ya, PHK itu meningkat 32% secara tahunan pada semester pertama ini. Lalu kemudian ini harusnya berdampak pada pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Dan ini konsisten dengan data yang ada di BPJS Tenaga Kerja yang mengklaim karena mereka kena PHK begitu. Bagaimana kita menjelaskannya bahwa I atau investasi ini meningkat dari 2% menjadi 7%, 3 kali lipat loh Mas Sony. Yang pertama, Prof, ya, PMA kita memang turun sekitar 6%. PMA kita, tapi PMDN kita naik 30%. Dalam negeri, penanaman modal dalam negeri, Ya. investor-investor lokal. Betul. Terus kemudian leading indicators yang biasa digunakan oleh para ekonom sebelumnya atau teman-teman ahli ekonomi, itu biasanya adalah perdagangan penjualan semen.
Nah, cuma penjualan semen ini tidak naik secara drastis. Kenapa? Karena memang pembangunan properti tidak banyak. Yang menarik dilihat justru dari tadi dua hal ya. Mesin dan peralatan itu. Mesin, peralatan, produksi industri dalam negeri tumbuh 28 hampir 29%. Yang menarik juga impor barang Oh modal. ya. Impor barang modal dari luar negeri itu naik 30%, Prof. Nah, kalau kita impor barang modal masuk itu berarti ada yang invest di dalam. Jadi kalau di dalam ini agak sedikit teknis, di ekonomi makro itu kan ada Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. X kurangi ekspor dikurangi impor. Kurangi impor. Katakan impor ini pindah ke kiri jadi Y plus M. Yes. Ya, sama dengan C plus I plus G plus X. Persamaan matematika ini. Persamaan matematik biasa, ya. Nah, yang kiri adalah domestic supply, yang kanan adalah domestic demand. Ya. Penawaran dan permintaan. M yang diimpor barang modal tadi Naik. naik dengan drastis, pasti masuk ke investasi, Prof. Berarti ini kan investasi dalam PMDN, tetapi mereka membeli mesin dari luar Membeli negeri. mesin. Berarti nggak tampak dalam konsumsi dong, karena ini kan multiplier efeknya tidak banyak Nah, sebetulnya. ini tapi investasi tetap harus masuk investasi kan? Ya, Dia harus masuk dihitung investasi, ya, sesuai dengan ya. manualnya. Jadi gini, ada namanya Manual System of National Accounts 2008 tadi yang diterbitkan oleh UN. Nah, itu menjadi dasar kami. Ketika ada pembelian barang modal dari impor, Ya. dia pasti masuk ke dalam investment. Jadi investment kita naik. Tapi ketika diukur dalam PDB, M-nya dibalikin lagi ke kanan ya. Jadi pengurang kan. Jadi konsumsi masyarakat tuh kan ada yang terdiri dari produksi domestik dan ada produksi luar negeri. Investasi pun sama. Investasi itu ada barang modal yang berasal dari produksi domestik dan ada barang modal yang berasal dari luar negeri kan yang diimpor. Government spending pun sama kan. Tapi nanti dikurangi lagi di dalam M sehingga itu kan mengurangi PDB. Tetapi pertumbuhan rate of growth-nya investment tuh emang naik. Jadi gini, Prof, yang mungkin tidak banyak orang punya juga datanya adalah kawasan ekonomi khusus. Bahwa Presiden itu support BPS untuk mengakses data lebih baik. Itu luar biasa dukungan Kawasan Presiden. ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus. Prof, kenaikan aset di kawasan ekonomi khusus year on year dari triwulan 2 2024 ke triwulan 2 2025 itu 165%, Prof. Kawasan ekonomi khusus itu seperti tambang nikel masuk? Kan macam-macam ya. Macam-macam, pariwisata juga ada. Ada pariwisata, ada yang industri. Ya, industri. Ya kan? Baik, ya. Beberapa kawasan ekonomi khusus. Itu di daerah mana saja? Kawasan ekonomi khusus banyak Mandalika, ya, Semangke di Sumatera Utara, Batam misalkan, terus Sanur di Yang paling terasa Bali. di Batam barangkali ya. Batam itu luar biasa. Batam luar biasa. Ya, Batam luar biasa. Jadi pertumbuhannya memang tinggi sekali. Nah, Tadi Anda mengatakan selama ini tidak punya akses atau kesulitan akses untuk mendata di kawasan itu. Ya. Berarti apa sekarang apa yang didapat? jadi gini, Bro, ketika kita tidak bisa mengakses seluruh data, Ya. maka kita melakukan survei. Oke. Survei itu asalkan representatif, dia bisa mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, kan gitu. Tetapi sebetulnya yang terbaik kan setelah survei kita melakukan estimasi. Ya. Yang terbaik kan kita dapat datanya semuanya, karena itu faktanya. Antara estimasi dan fakta kan kadang-kadang ada selisih, tetap ada margin of error. Makanya ketika Bapak Presiden itu bantu BPS untuk bisa mengakses kawasan ekonomi khusus, kemampuan kita untuk menghitung tuh menjadi lebih baik. Nah, di kawasan ekonomi khusus itu indikatornya luar biasa, Bro. Kelihatan naiknya dengan cukup signifikan. Masyarakat yang ada di daerah-daerah itu masih melihat bahwa ketika mereka memiliki pendapatan lebih banyak, salah satu hal yang akan menjadi prioritas adalah memiliki kendaraan bermotor, khususnya adalah mobil. Jadi ini menjadi salah satu tetap leading indikator untuk melihat konsumsi rumah tangga, khususnya di kelompok menengah dan atas. Selain itu, kalau terjadi pergeseran misalnya pada transportasi publik, kita tahu bahwa transportasi publik itu pun juga belum tersedia dengan cukup baik. Oke. Jadi Anda melihat ini memang ada fenomena Memang itu. ada shifting. Jadi gini, Bro, kalau melihat data, yang pertama ternyata ada structural change. Perubahan struktural. Ini di sini masalahnya. Ya. Jadi nanti ke depan menurut saya, Ya. kalau menurut saya secara pribadi, nanti bisnis kendaraan tuh nggak menarik. Dia akan berubah menjadi bisnis mobility. Memang penjualan kendaraan bermotor turun, tapi rental kendaraan naik drastis. Jadi memang ada shifting, structural change. Dari yang tadinya belanja secara offline menjadi belanja secara online. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, itu terjadi di banyak negara di belahan dunia di mana mall itu
hanya menjadi tempat untuk rekreasi. Ya, makanya tadi namanya roh halus ya. Rombongan hanya Hanya ngelus-ngelus. ngelus-ngelus. Rupanya belinya di online gitu Iya, ya. betul Mereka sekali. ngecek merek ini dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian bagi para pemilik merek. Jadi merek tetap diperlukan untuk tampil di dunia fisik ya, bahwa tapi penjualannya tidak ada di situ. Jadi memang structural change itu terjadi dalam pola konsumsi, Ya. juga terjadi dalam pola produksi, Prof, ya, dan terjadi dalam pola transaksi kita. Ketiganya itu kelihatan sekali. Munculnya memang pergeseran kepada leisure economy. Jadi masyarakat khususnya kelas menengah meskipun gajinya terbatas, tuntutan kerjanya juga semakin kompleks, tapi sedikit uang yang mereka punya mereka akan gunakan misalnya untuk hiburan atau rekreasi. Dan berikutnya lagi juga kalau melihat pun mereka ada sebagian yang mengalami tekanan daya beli atau hanya sekedar jalan-jalan dan juga membeli makanan minuman di pusat perbelanjaan, itu pun tidak ada masalah. Karena mereka tetap melakukan konsumsi, tapi konsumsinya berbeda. Yang tadinya membeli misalnya barang-barang sekunder atau tersier, sekarang mereka hanya berkumpul dengan teman kantor ataupun keluarga, itu di mall hanya untuk makan. Tapi baik, mari kita coba simpulkan secara bertahap. Satu adalah kita menyaksikan kalau percakapan sehari-hari dan sehari-hari kita melihat daya beli menurun, ternyata di sini kita melihat ada satu fenomena yang lain, yaitu fenomena shifting. Itu sudah kita lihat. Yang kedua, indikator bahwa daya beli turun itu antara lain adalah selama ini itu adalah penjualan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bisa motor, mobil dan sebagainya kita sudah lihat memang itu melemah ya, turun. Tetapi yang kita saksikan data dari BPS menunjukkan mobilitas orang naik luar biasa. Walaupun juga banyak yang mencatat ya bahwa mudik lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu itu terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu. Kemudian Purchasing Managers Index itu dikatakan turun, PHK juga sekarang meningkat dan sebagainya. Tapi BPS menemukan investasi itu meningkat dan investasi ini terutama adalah PMDN dan motornya ada karena tadi ada produksi dalam negeri. Jadi itu kita bisa lihat angka produksinya, kemudian juga impornya juga naik. Ini barang modal. Barang modal semua, naik dua-duanya semuanya mesin, ya. terutama. Tentu ada ekspor dikurangin impor, berarti masih ada surplus di situ. Walaupun kenaikannya sama-sama tinggi begitu ya. Nah, jadi kita melihat ada dua hal itu, lalu kemudian kita menyaksikan di sini ada perkembangan dari data yang dibaca oleh BPS ya, bahwa terjadi perubahan yang sangat mendasar. Kalau begitu kita menyaksikan ini memang juga ada perubahan lain, yaitu karena teknologi telah berubah menjadi sangat produktif, penggunaan AI semakin banyak, yang saya berpikir ini berarti juga penggunaan tenaga kerja semakin berkurang pasti. Artinya kan kita harus membantu dengan ease of doing business di Indonesia. Betul. Sehingga kemudian pelaku usaha bisa semakin banyak ya. Dan berarti juga terjadi pergeseran. Sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan not necessarily sektor manufaktur semata-mata. Sektor manufakturnya bergeser dari yang labor intensif menjadi lebih capital intensif. Tapi Pak Presiden sudah sampaikan juga bahwa Pak Presiden melihat betapa pentingnya sektor-sektor industri yang masih labor intensif seperti tekstil misalkan. Jadi itu juga akan didorong oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat juga shifting ke sektor jasa meningkat. Ya, IT, sektor telekomunikasi itu meningkat dengan sangat cepat. Semuanya menggunakan itu sekarang. Itu luar biasa. Nah, berarti kan akan ada shifting dalam tenaga kerja kita juga. Di situ menunjukkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan dari seorang pekerja juga akan berubah. Nah, ini memang harus disiapkan. Intinya BPS itu memberikan potretnya, Prof. Kemudian para pengambil kebijakan mengambil kebijakan secara tepat. Kalau potretnya bagus atau jelek isinya itu tentu tergantung dari kinerja pembangunan. Tugas kami adalah memotret secara berkualitas. Nah, kalau kita lihat juga, kami juga sedang meningkatkan kualitas dalam pendataan untuk sektor jasa. Misalkan gini, Prof, kalau kita bicara tentang pendidikan, di dalam itu bukan cuma data tentang guru loh, tapi itu aktivitas ekonomi loh, Prof. Ya kan? Kita tahu sekarang mulai banyak sekolah internasional yang muncul. Oh, di sekitar rumah perubahan itu ada 5 sekolah internasional. Dan itu aktivitas ekonomi. Ya, walaupun kan human capital tetap saja aktivitas ekonomi. Rumah sakit. Tentu kita butuh sekali rumah sakit dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tapi di sisi lain kesadaran orang terhadap kesehatan meningkat juga. Sehingga aktivitas kesehatan adalah aktivitas ekonomi juga. Nah, kami sedang menuju ke pendataan yang lebih baik untuk jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Karena memang akan ada shifting ke sektor jasa.
Ya, yang dipersoalkan, begitu Indonesia mengalami fase deindustrialisasi secara cepat, sektor jasa yang diciptakan dari pertumbuhan IT itu tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Jadi mereka yang bekerja di sektor digital, mereka yang bekerja di sektor jasa, ini sebagian besar adalah pekerja di sektor informal yang jam kerjanya tidak pasti, upahnya lebih rendah, dan juga kepastian karir atau kepastian kerjanya itu bisa lebih rendah daripada pekerja di sektor industri pengolahan. Nah, disinilah perlu ada intervensi. Kalau memang Indonesia beralih ke sektor jasa, maka ciptakan investasi-investasi di sektor jasa yang bisa memberikan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan juga perlindungan sosial yang harus disediakan negara. Salah satu yang ketemu di situ adalah bagaimana pemerintah efisiensi birokrasi itu dibantu dengan teknologi dan informasi. Kita lihat salah satu problemnya adalah pemerintah banyak FOMO, jadi menciptakan banyak startup ataupun banyak website untuk mempermudah perizinan misalnya. Di daerah mereka punya website dengan nama yang aneh-aneh, tapi ternyata tidak berpengaruh terhadap kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Nah, jadi pemerintah pun jangan hanya dia bilang bahwa pelaku usaha harus transformasi digital, tapi di dalam diri pemerintah sebenarnya mereka lebih butuh untuk melakukan transformasi digital juga. Sehingga disitulah mereka bisa menciptakan banyak peluang usaha, peluang kerja, karena pemerintahnya semakin efisien dalam sisi perizinan. Mas Sony, ada lagi pertanyaan, ini challenge dari teman-teman, saya kira kita perlu dapat jawabannya. Bagaimana Anda menjelaskan satu tradisi yang selalu terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan kedua itu selalu lebih rendah dari triwulan pertama. Karena triwulan pertama, katakanlah triwulan pertama yang sekarang ini ada masa lebaran. Ya. Ada pendorongnya, ada momentumnya. Triwulan kedua kan tidak. Bagaimana Anda menjelaskan setelah lebaran masih ada konsumsi, masih ada orang spending begitu. Ini kan agak unik, ada perubahan besar di masyarakat. Memang kalau diperhatikan adanya selisih antara proyeksi para ekonom dengan BPS itu banyak sekali terjadi di triwulan kedua. Tadi saya sudah contohkan pada triwulan 2 2021 banyak para pengamat memprediksikan ekonomi kita hanya tumbuh 5,5%. Faktanya 7,07%. Itu 2001 tadi. 2021. 2021. Ya, Oke, 2022 kuartal 2 ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 5,01 sampai 5,17. Bahkan ada yang mengatakan di bawah 5. Betul. Faktanya 5,44%. Jadi dan triwulan 2 berikutnya. Jadi memang di triwulan 2 tuh seringkali kita underestimate. Berpikir bahwa kondisi ekonomi tidak sebaik yang diperkirakan. Nah, yang di triwulan 2 2025 Prof, tadi saya sudah tunjukkan bahwa spending masyarakat tuh meningkat secara drastis di bulan April, Mei, dan Juni. Bukan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kemudian simpanan masyarakat turun secara drastis di bulan April dan Mei. Menunjukkan spending meningkat secara cepat. Lalu kemudian tadi saya sudah tunjukkan lagi bahwa wisatawan tadi ya. Wisatawan itu naik dari 88 juta menjadi 128 juta. Mobilitas penduduk ya. Jadi memang naiknya drastis. Dan hasil seruti kami, survei ekonomi rumah tangga terintegrasi tadi yang dilakukan triwulanan, khusus di triwulan 2 konsumsi masyarakatnya tumbuh 5,4%. Yang masih bisa leluasa untuk melakukan rekreasi itu adalah kelas menengah. Sementara yang di kelas menengah ke bawah itu perlu dicek. Kalaupun mereka melakukan rekreasi, apakah ini sebenarnya sifatnya sebagai escape, sebagai healing, bahkan mereka rela misalnya untuk pay later, sehingga mereka bisa membeli tiket perjalanan untuk ke daerah-daerah, sewa mobil dan lain-lain. Tapi sebenarnya mereka terhimpit oleh pinjaman, jadi hidupnya dari pinjaman ke pinjaman. Bagaimana Anda menjelaskan hiruk pikuk percakapan di masyarakat, dan kita saksikan sendiri hotel-hotel itu sepi dibandingkan sebelumnya karena pemerintah tidak melakukan spending, unsur G-nya kan turun, ya government spending turun, hotel-hotel sepi, lalu kemudian juga MICE tidak terjadi, lalu kemudian banyak hotel dan PHRI sudah menyampaikan, termasuk Apindo juga menyampaikan terjadi PHK di sektor perhotelan. Bagaimana Anda bisa menunjukkan kemana ini orang-orang ini yang namanya wisatawan ini?
Kemana ini ya? Ini menarik loh. Ini kemana? Menarik. Kita mesti tahu ini gambarannya. Iya, jadi menarik. Ini pernah dibahas soal di Bali misalkan. Jumlah wisatawan kok naik, tapi hunian hotel kok turun. Jadi ternyata ada shifting juga tuh dalam pemilihan akomodasi. Nah, ini sebetulnya kami juga sedang dorong ya untuk seluruh jenis akomodasi, tidak hanya hotel berbintang, tetapi juga yang melati, itu betul-betul bisa terdata dengan baik. Karena bagaimanapun juga orang sudah mulai berpikir tentang experience, Prof. Pengembangan desa wisata di banyak desa, itu sebetulnya kan melibatkan aktivitas masyarakat di mana rumahnya digunakan untuk tempat istirahat, tempat akomodasi dan seterusnya, tapi tidak tercatat dalam aktivitas ekonomi secara resmi. Ini sudah dikeluhkan oleh para pelaku usaha di Bali sejak 10 tahun yang lalu sebetulnya. Betul. Bahwa jumlah kunjungan di bandara itu meningkat, tetapi tidak tampak di hotel. Ya, itu 10 tahun yang lalu sudah dibicarakan itu. Betul, Pak. Ya, memang sudah terjadi. Tapi sekarang berarti Anda mengatakan ini terus meningkat begitu ya? Iya, betul. Terjadi seperti itu. Betul, wisatawan domestik kita meningkat secara cepat. Kemudian yang terakhir, ini juga ramai dibicarakan, harus dijawab juga. Bagaimana kita menunjukkan bahwa konsumsi meningkat sementara pendapatan fiskal pemerintah turun. PPN dan PPNBM itu turun dari 332,9 triliun semester 1 menjadi 267,3 triliun pada semester 2 2025 ini. Ya, Prof. Bagaimana kita menjelaskannya? Kan memang ada shifting ya dari transaksi secara langsung menjadi transaksi sektor formal itu melalui sistem elektronik ya. Sektor informal pun ikut sekarang terlibat di dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau online. Nah, pemerintah juga tentu dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus segera mengantisipasi bahwa adanya shifting tadi diikuti oleh juga shifting aktivitas dan shifting dalam potensi pajak. Nah, ketika ini memang PR kita ya. Ketika ada structural change, ketika ada shifting perilaku, lalu kemudian tidak bersamaan dengan strategi untuk berbagai kebijakan, itu tentu akan menciptakan lag ya, akan menciptakan adanya gap antara fakta kemudian dengan penerimaan. Saya pikir ini menjadi sinyal yang bagus ya bagi Kementerian Keuangan bahwa mereka punya potensi-potensi pajak yang selama ini mungkin belum tergali gitu, Prof. Ada lonjakan yang signifikan di Pegadaian, kemudian di pay letter atau pinjaman secara online. Ini bukan pertanda bahwa masyarakat lebih banyak mengkonsumsi, tapi dia bertahan dengan cara melakukan pinjaman. Nah, disinilah ada diskoneksi antara yang dilaporkan oleh BPS dengan beberapa leading indikator yang sudah lebih dulu dipublikasikan dan bisa menjadi referensi untuk memproyeksikan. Nah, inilah yang membuat kenapa kita harus melakukan permintaan kepada PBB, seperti yang pernah dilakukan juga di Malaysia pada tahun 2020. Sampai special reporter dari PBB itu datang ke Malaysia menanyakan statistik, khususnya saat itu di Malaysia adalah garis kemiskinan. Dan Malaysia akhirnya mengakui salah dan melakukan pengujian statistik ulang dan akhirnya garis kemiskinannya berubah. Nah, ini harapannya setidaknya pemerintah ada revisi ataupun mempublikasikan semua metodologi dan data secara detail kepada publik. Statistik pada dasarnya hanyalah angka. Yang lebih penting dari angka itu adalah apa yang bisa kita pelajari untuk mengambil keputusan. Jadi angka adalah alat bantu. Untuk itulah kita perlu membaca perilaku-perilaku apa yang tengah terjadi. Bekerja sama dengan Roy Morgan, sebuah badan riset internasional, kami ingin menyajikan sejumlah data berikut ini kepada Anda. Roy Morgan mengajukan pertanyaan, apakah Anda better off atau worse off atau sama saja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Terjadi penurunan yang tadinya mengatakan better off 47% menjadi 42%. Lalu yang mengatakan sama mengalami peningkatan dari 43% menjadi 47%. Sedangkan yang mengatakan worse off atau hidupnya memburuk itu menjadi 11% dari 10%. Kemudian apakah Anda akan menjadi lebih baik tahun depan atau lebih buruk? Sebanyak 63% mengatakan lebih baik. Ini angkanya menurun dari 66%. Lalu ditemukan yang mengatakan sama meningkat dari 28% menjadi 33%. Sedangkan yang worse off dari 5% menjadi 4%.
Kemudian apakah Anda mengharapkan lebih baik lagi dalam tahun depan dalam sektor keuangan? Ditemukan ternyata yang better off mengalami penurunan dari 45% ke 43%, sedangkan yang mengatakan good times with qualifications kurang lebih sama, sekitar 45%. Sebaliknya kita melihat bahwa yang mengatakan hidupnya adalah bad with qualifications itu meningkat dari 5% menjadi 6%, yang bad times dari 4% meningkat menjadi 7%. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai apakah sudah waktu yang tepat untuk membeli produk-produk kebutuhan rumah tangga. Ternyata terjadi penurunan dari 57% menjadi 55%. Yang mengatakan bad time itu mengalami peningkatan dari 39% menjadi 41%. Semakin banyak keluarga yang harus membiayai spending mereka dengan bekerja bersama-sama antara suami istri. Di Jakarta 67%, di daerah Jawa Barat 66%, Jawa Tengah 61%, Yogyakarta 60%, Jawa Timur 73%, Bali 75%, Sumatera Utara 71%, Sumatera Barat 81%, Sumatera Selatan 65%, Kalimantan Barat 73%, Kalimantan Selatan 65%, dan seterusnya. Kepemilikan kendaraan, jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan sepeda motor telah mencapai 95%, sedangkan mobil sekitar 10%, meningkat dari 9% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa peningkatannya tidak signifikan. Di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga sudah memiliki kendaraan sepeda motor. Belanja internet. Lebih dari 51% rumah tangga di Indonesia mengatakan pernah berbelanja internet. Yang menarik lagi, ditemukan ternyata barang-barang yang dibelanjakan di internet terdiri dari pakaian pria maupun wanita, kemudian fragrance atau perfume, pakaian anak-anak, tas, kosmetik, dan alas kaki beserta skincare. Mari kita lihat fenomena rohana dan rojali. Ini adalah fenomena yang ditemukan ketika pengunjung mal jumlahnya jauh berkurang. Dari survei yang dilakukan oleh Roy Morgan ditemukan ternyata masyarakat kita 89% masih mengunjungi warung. Jumlah yang berkunjung ke minimarket adalah sekitar 57% dan berkunjung ke supermarket sekitar 51%. Fenomena rohana dan rojali ini tampak sekali dalam pergeseran bagaimana masyarakat berbelanja ke mal. Dari orang-orang yang berkunjung ke mal ternyata terjadi peningkatan jumlah orang yang tidak makan dan tidak berbelanja hanya berkunjung ke mal dari 14% pada bulan Maret menjadi 16% pada bulan Juni 2025. Di sisi lain jumlah orang yang berbelanja dan juga makan mengalami peningkatan. Dari bulan Desember tahun 2024 49% menjadi 53% pada bulan Maret 2025 lalu menjadi 56% pada bulan Juni 2025. Artinya jumlah orang yang makan dan berbelanja di mal justru meningkat, tetapi jumlah orang yang tidak makan dan tidak belanja juga meningkat. Di sisi lain, Roy Morgan juga menemukan pengunjung yang makan tapi tidak berbelanja ada 7% dan 21% berbelanja tetapi tidak makan. BPS ini kan sebagai lembaga statistik yang independen ya, tapi kita lihat nih beberapa kali dia melaporkan dulu datanya kepada presiden, data kemiskinan, data pengangguran. Kemudian ini menimbulkan sentimen yang sebenarnya kurang begitu bagus bagi BPS karena dianggap ada intervensi politik, diindikasikan bahwa datanya disesuaikan dengan kebutuhan dari sisi pemerintah, apalagi pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah itu harusnya nggak boleh ya. Jadi BPS mengumumkan dulu kepada publik data-datanya, baru kemudian bisa mendapatkan penjelasan rinci ketika presiden butuh dengan memanggil BPS. Nah disinilah yang kita harapkan BPS tetap menjaga kredibilitas dan juga independensi, karena akurasi data itu sangat penting sekali, salah satunya bagi pelaku usaha, investor, kemudian rating utang, dan juga mitra-mitra pembangunan dari pemerintah. Datanya diragukan, ada intervensi politik, maka data BPS-nya tidak bisa menjadi indikator keberhasilan dari pembangunan. Ini satu hal yang menarik ya, ini Pak Sony BPS ini saya kira pertama kali bicara di publik begitu ya, secara terbuka dan menjelaskan mengenai metodologi, mengenai sampel, kemudian mengenai anomali-anomali yang terjadi di dalam masyarakat. Dan ekonom Prof. Robert Simanjuntak dari UI kemarin itu sudah menulis di Harian Kompas dan mengatakan bahwa kedua pandangan baik yang disampaikan oleh BPS, data BPS itu adalah benar, pandangan masyarakat para ekonom juga benar. Dalam arti apa? Di sini ada perbedaan sudut pandang.
Sudut pandangnya di mana? Sudut pandangnya adalah tidak tampak ini dalam beberapa hal. Oleh karena itulah bahwa pemerintah sekarang memang tidak bisa lagi bekerjanya hanya sifatnya adalah suatu yang bersifat berdiri sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi. Karena kalau kita lihat angka pertumbuhan 5,12% ini cukup tinggi, tentu mengejutkan. Tetapi kita lihat sendiri tadi angkanya adalah sumbernya adalah investasi dan jenis investasi sudah berubah hari ini. Banyak hal yang berubah. Tadi sudah kita lihat pembelian otomotif turun tetapi mobilitas meningkat. Apa artinya ini semua? Inilah yang harus kita baca di balik angka-angka itu. Yaitu bahwa ternyata kalau tumbuhnya seperti ini, itu berarti di masyarakat sendiri kelas menengah memang sedang menghadapi tantangan dengan PHK dan sebagainya. Oleh karena itulah maka harus ada upaya pemerintah untuk mengembalikan ini. Antara lain adalah ease of doing business terus digenjot lagi. Jadi angka itu adalah angka. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita membacanya. Lalu kemudian pajak ini perlu juga kehati-hatian. Hari ini kita membaca di mana-mana karena masalah pajak ini menimbulkan keributan di dalam masyarakat. Artinya Kementerian Keuangan tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Keuangan juga harus bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya agar bisa mengembalikan dari apa yang sudah didapat dari masyarakat ini, kembalikan gerakan lagi. Dan jangan membuat masyarakat terkejut tiba-tiba dinaikkan angkanya ratusan persen, semua jadi ribut dan semuanya kemudian akhirnya melihat ini adalah sesuatu yang mencekam. Dan sudah kita lihat terjadi perubahan struktural yang sangat besar. Pelaku usaha baca makna di balik angka-angka ini dan dengarkan baik-baik apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Kepala BPS, apa yang sebetulnya tengah terjadi, perubahan struktural. Ini PR bagi kita semua. Dan saya men-challenge teman-teman ekonom untuk terus berbicara, mari kita ramaikan, kita bicarakan, tapi kita maknai bagaimana caranya kita memperbaiki ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Sony. Makasih Pak. Dan stay relevant.